Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa As-Siddiqah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang produk terbaru dari As-Siddiqah. Yang pertama, kita mempunyai produk minuman, yaitu yang dinamakan As-Siddiqah Water. Nah, ini produk kita, As-Siddiqah Water. Namun kenapa di sini ada berbagai macam minuman-minuman, ada Sprite, ada Maison, ada larutan, Fit, Le Mineral, dan Aqua. Di sini kita tidak ada unsur dalam ingin menjelekkan produk lain. Kita hanya ingin mengetes jenis-jenis air yang bagaimana ketika nanti kita tes perbedaannya di mana, ya. Oke, di sini pertama saya kenalkan dulu, ada jenis soda, ya. Ini Sprite, jenis minuman bersoda, dan minuman bersoda itu banyak seperti Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya yang bersoda. Ini hanya sebagai sampel bahwa minuman bersoda, nanti gambar seperti ini, ya. Kemudian ini ada Maison. Maison kita ambil sebagai sampel dari minuman isotonik, ya, isotonik. Kemudian di sini ada larutan cap kaki 3, ada sini air mineral, Fit, ada Le Mineral, ada juga jenis Aqua, dan di sini ada As-Siddiqah Water. Baik. Sebelum saya menjelaskan ini, sedikit penerangan kenapa di sini kita menggunakan As-Siddiqah Water. Ya, As-Siddiqah Water di sini keunggulannya, pertama, sejarahnya itu, pernahkah pemirsa sekalian mengenal yang namanya Milagros ataupun Kangen Water? Jika memang pernah mengenal atau pernah mendengar nama minuman tersebut, As-Siddiqah Water adalah bagian dari Milagros atau Kangen Water, ya. Baik, kita langsung saja biar tidak lama-lama mempersingkat waktu. Kita coba cek jenis air-air yang sering kita konsumsi setiap hari. Kita mau mencek, ada dua alat ceknya. Pertama, kita menggunakan pH tester atau pH drop. Yang kedua, menggunakan betadine, ya. Bagaimana cara penggunanya? Kita lihat sekarang. Oke, ini Sprite jenis soda, kita tuangkan dulu. Nah, kita ada suara hembusan gasnya, ya, gas sodanya. Ini isotonik. Ini isotonik, temannya ada Pocari Sweat, ya, dan sebagainya. Ini larutan. Di sini ada Fit, air yang sering kita konsumsi setiap hari. Ada Le Mineral yang ada manis-manisnya. Ukuran kita takar sama, ya. Ini ada Aqua. Dan ini ada As-Siddiqah Water. Nah, oke, pertama kita akan mengecek menggunakan pH tester. Apa sih pH tester ini? Ini alat untuk mengecek seberapa tinggi atau rendahnya atau asam atau basa. Dalam ilmu IPA itu ada asam, ada basa. Jadi nanti kita cek jenis airnya, mana yang asam, yang mana basa. Kalau asam itu menandakan sakit, kalau basa menandakan sehat. Kita coba, kita teteskan 1 tetes terlebih dahulu, ya. Oke, kita teteskan 1 tetes pada minuman soda. Isotonik 1 tetes juga. Larutan, Fit, Le Mineral, Aqua. Nah, ini kita telah melihat ada warna-warna yang berbeda, padahal awalnya itu sama, bening, ya, warnanya bening. Ini dalam soda kita aduk, ya, warnanya menjadi orange, ya. Kemudian isotonik Maison orange, larutan orange juga, ya. Ada Fit, ya. Nah, ini warnanya agak kuning kehijau-hijauan, ya. Kemudian ada Le Mineral. Nah, ini hijau pekat, ya. Sini ada Aqua. Nah, hijau juga, ya. Nah, di sini saya ingin mengenalkan, ya, dari 6 botol ini, ya, 6 jenis minuman ini, semakin ke kanan menandakan semakin sakit,
Jadi semakin ke kiri, semakin menandakan sehat. Apa artinya? Jadi ketika kita minum konsumsi kemasan air yang 3 ini ya, ada soda, ada isotonik ya, ini dan ada larutan. Jika kita konsumsi, sebenarnya kalau konsumsi setiap hari rutin itu nggak baik buat tubuh kita ya. Maka dari itu lebih baik kita minum konsumsi air mineral biasa, bukan jenis soda atau isotonik dan lain sebagainya. Memang awalnya kita menyehatkan atau menyegarkan di badan, tapi akhirnya kita tidak pernah tahu 5 atau 10 tahun ke depan nanti tubuh kita akan menjadi sakit dan drop ya. Oke, sekarang kita akan coba tetes pada acidic water ya. Coba kita tetes ya. Nah, sudah kita tetes pada acidic water. Coba kita aduk. Warnanya ungu, beda dari kemasan minuman yang lain. Dalam arti apa? Dalam arti acidic water menandakan sifat air yang basah, tidak asam ya. Oleh karena itu acidic ya. Semakin ke kiri minuman yang kita konsumsi semakin sehat untuk tubuh kita, semakin kanan semakin sakit tubuh kita. Nah, ini jenis ungu, ini pH-nya kalau kita lihat pH, ini pH-nya sekitar 9 sampai 10 pH-nya ya, pH jenis airnya. Kalau ini sekitar 7. Nah, ini juga 7, yang hijau warnanya 7 ya. Nah, fit ini hijau agak kekuning-kuningan, pH-nya 6, cuma 6 pH-nya ya. Kemudian larutan ini hampir 5 atau 4 ya. Ini antara 3 dan 2 ya. Isotonik dan soda antara pH 2 dan 3. Artinya apa? Ketika kita rutin mengkonsumsi minuman yang dari pH netral itu pH 7 ya, letaknya di sini nih, yang hijau, pH netral. Ketika kurang dari pH netral kita konsumsi untuk tubuh kita, itu tidak baik, kurang baik untuk tubuh kita ke depannya ya. Oke, sekarang kita mau ngetes. Ini adalah minuman yang sering kita konsumsi setiap hari. Bagaimana jika kita ganti air kita dengan acidic water? Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini aqua. Bagaimana jika kita sering konsumsi aqua, kemudian kita ganti dengan acidic water? Kita lihat. Nah, airnya berubah menjadi ungu, lebih sehat, kita lebih basah. Lem mineral, kita lihat. Lem mineral juga menjadi lebih ungu, lebih basah kita. Fit ya, kita lihat. Nah, berubah juga airnya ya. Larutan yang sifatnya asam, kita lihat. Nah, larutan bahkan menjadi sehat, sangat basah ya. Coba kita lihat, cek pada 2 kemasan ini ya. Nah, dia tidak ada perubahan pada dirinya, tidak ada perubahan warnanya. Menandakan apa? Dari ketiga minuman ini, jika kita ganti dengan acidic water ya, jadi keempat ini kita ganti dengan acidic water, itu mudah tubuh kita untuk kembali lagi menjadi sehat. Nah, akan tetapi jika kita sering mengkonsumsi 2 kemasan ini ya, ada jenis soda dan isotonik, itu sulit untuk merubah tubuh kita menjadi basah atau sehat. Menandakan apa? Ini perbandingannya 1 gelas ini atau 1 botol soda atau Sprite ya dan temannya sebagainya, itu perbandingannya untuk menetralkan tubuh kita menjadi basah, dari asam ke basah, butuh perbandingan sekitar 1 galon untuk hanya 1 botol perbandingannya. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita lebih merubah gaya hidup kita dari terbiasa minuman yang asam, kita rubah menjadi minuman-minuman yang basah. Adapun jika pemirsa ingin mengkonsumsi air minum, usahakan tidak mengkonsumsi ini lebih banyak ya. Jika seorang atlet, dia sering mengkonsumsi Sprite ya atau jenis soda. Kenapa? Dia itu sering berolahraga dan mengeluarkan keringat. Namun bagaimana jika yang tidak pernah berolahraga, yang kerjanya hanya tidur dan mengurusi rumah tangga? Nah, itu harus sulit. Makanya zat asam nanti di tubuh kita menjadi menumpuk. Makanya tidak sedikit orang yang sakit asam lambung. Kenapa? Karena zat asam yang kotor. Nah, makanya sumber penyakit ada pada makanan. Oleh karena itu, jika kita ingin sehat, mari kita merubah air kita untuk kita konsumsi setiap hari. Oke, tadi kita sudah selesai penjelasan tentang jenis air, pH air ya. Sekarang kita akan coba mencoba mengetes. Nah, di sini kita punya alat tes kedua, betadine ya. Kita mengetes antioksidan. Apa sih antioksidan tersebut?
antioksidan adalah anti penuaan atau anti racun. Jadi bagaimana kita cek jenis air tersebut ya? Kita ambil sampel 2 jenis air saja. Di sini kita ambil aqua dan acidic water ya. Oke, pemirsa Acidic TV, di sini kita sudah tuangkan air dengan jumlah yang sama ya. Jumlah milinya sama. Kita akan coba tetes dengan betadine ya. Ini kita tes kadar antioksidannya ya. Oke, kita lihat bersama. Kita tes sebanyak 3 tetes dulu ya. Ini anggap adalah makanan yang sering kita konsumsi atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jika kita terbiasa mengkonsumsi air mineral biasa atau jenis aqua dan sebagainya, kita tes 3 tetes. 1, 2, 3. 3 tetes ini ibarat gorengan, kemudian sayur-sayuran tumis dan minuman yang lainnya ya. Sekarang kita tes pakai acidic water 3 juga. Ini kita makan gorengan, makan nasi uduk, nasi goreng ya 3 kali sehari maksudnya ya. Coba kita aduk ya, kita aduk. Nah, apa yang terjadi? Nah, air yang ada dalam aqua yang sudah ditetesin betadine tadi, yang sudah terkontaminasi dengan racun, berubah menjadi kuning. Sekarang kita coba aduk pada acidic water. Nah, dia tetap bening airnya, tidak merubah warnanya, warna airnya tetap bening. Dalam artian apa? Kondisi acidic water ketika racun ada dalam tubuh kita bisa dinetralisir oleh acidic water ya. Coba kita tambahkan lagi, kita konsumsi lagi. Siang makan lagi, gorengan lagi sama sambal ya. Tet lagi. Sama, tuh. 2, 3. Jadi 6 tetes semua ya. Kita aduk lagi. Nah, yang biasa konsumsi aqua setiap hari maka akan menjadi kuning. Tetap makan malah menjadi sakit tubuh kita ya. Coba acidic water kita aduk. Nah, acidic water tetap bening ya, tetap jernih airnya. Tidak merubah zat warna dalam air tersebut. Artinya, jika kita ingin sehat, ayo kita bersama-sama kita ganti air kita dengan acidic water. Ya, baik pemirsa Acidic TV, lihat perbandingannya ya. Ini perbandingan hasil tadi tester ya dengan betadine. Jika kita sering konsumsi dengan air mineral biasa, maka tubuh kita ketika ada racun dalam tubuh kita malah menjadi sakit. Ya, tidak bisa sehat. Akan tetapi jika kita sering mengkonsumsi makan-makan yang berlemak, berminyak dan sebagainya, kita konsumsi acidic water, maka tubuh kita akan menjadi jernih seperti air tersebut ya. Air ini acidic water yang telah diteteskan oleh betadine tadi. Jadi efek betadine tidak terpengaruh terhadap acidic water. Dalam artian ketika ada racun dalam tubuh kita bisa dinetralisir oleh acidic water. Oleh karena itu bagi Acidic TV nanti pemirsa yang ingin mengkonsumsi acidic water, jika mengkonsumsi acidic water jangan dibarengi dengan minum obat. Kenapa? Karena ibarat tadi betadine yang telah ditetes ke sini, ketika ada aduk akan jernih airnya. Dalam artian apa? Nanti zat kimia dikhawatirkan zat kimia dalam obat ketika kita konsumsi, jadi hilanglah zat kimianya ketika kita dibarengi dengan acidic water. Jadi cara minumnya untuk mengkonsumsi acidic water yang baik adalah 1 jam sebelum makan dan 1 jam setelah makan. Jadi ketika makan minumnya apa? Kok seret? Nah, kita minum silakan minum air kemasan yang lain, air biasa ya, fit, mineral atau aqua silakan diminum untuk minum setelah makan. Tapi sudah makan kita rutinkan dengan acidic water agar usus kita, lambung kita bersih dengan acidic water ya. Baiklah pemirsa Acidic TV, ini mungkin itu saja penjelasan tentang pengenalan air acidic water ya. Untuk info lebih lanjut apabila ingin mengenal lebih jauh, ingin mungkin testimoni atau mencoba acidic water, silakan hubungi kontak di bawah ini ya, atau hubungi link di bawah ini, email dan sebagainya, dan bisa like, share dan komen video ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.